Kau setia Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Hai hai, halo sobat-sobat muda, gimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Welcome dan kami ucapkan selamat datang di acara Ngobrol Malam Minggu, persembahan dari GBI Medan Permai, bersama dengan saya, Holland, orang yang paling ganteng, yang paling kece, tentunya si Matupang. Tidak terasa ya sobat-sobat muda, para penonton, para yang menyaksikan dengan live ini, baru saja bulan 3 kemarin Corona mulai menyebar di Indonesia. Ini sudah ada di bulan November, tidak terasa tentunya ya. Nah, situasi sekarang ini melanda semua kalangan, dari kalangan bawah, dari anak-anak, dari orang tua, dari laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, semua dilanda. Ekonomi digoncang, keterbatasan digoncang, kumpul juga dibatasi, bersalaman juga tidak bisa lagi secara langsung. Nah, Ngobrol Malam Minggu, malam hari ini akan mengupas tentang kehidupan seorang anak muda, tentunya juga terkena dampak COVID. Dan lewat kesaksian, lewat sharingnya malam hari ini, tentu setiap kita yang menyaksikan acara ini akan diberkati dan mendapatkan sesuatu. Langsung saja, siapa dia? Nah, seorang penyanyi atau artis karo, wow, berarti artinya dia punya suara yang bagus, dan dia juga seorang pelayan Tuhan dan owner daripada Jalan Lili Shop. Siapa dia? Langsung saja kita sambut seorang hamba Tuhan, seorang narasumber hari ini, Jalan Lili Pina. Wow. Hari ini saya melihat sehat ya, luar biasa. Ini saya mau panggil apa nih? Panggil abang, panggil kakak? Oh, panggil saja Mas. Mas ya. Jalan. Oh, jalan ya, jalan. Saya melihat hari ini jalan cukup sangat bersemangat dan sehat ya. Pastinya ya. Oke,
Oke, ini adalah narasumber kita, anak-anak muda. Kita mau kenalan dulu dong secara langsung. Kita mau kenalan lebih dalam. Siapa, tinggal di mana, usianya berapa, apakah sudah menikah atau belum? Mana tahu nih kan, apakah statusnya jomblo, muda atau bagaimana tuh kan? Boleh dong, silakan jalan. Perkenalkan, nama saya Jan Lipida atau sering disapa Jan. Usia nggak usah disebutkan, yang penting masih kece. Masih kece ya? Iya, masih kece banget. Status masih single. Bagi yang mau daftar boleh. Nanti saya seleksi. Wow, seleksi. Kayak seperti Aribo mencari seorang istri ya? Ya, pastinya tinggal di Medan. Oh, di Medan. Oke, masih single ya? Ini khusus yang wanita. Yang pria jangan mendaftar ya. Terus wanita, ayo cepat nih. Masih single, masih available, masih tersedia. Oke, langsung saja ya. Saya mendengar kalau Jalan Lima itu juga seorang penyanyi artis ya, tepat sekali. Juga seorang pelayan Tuhan, iya benar, dan juga seorang owner dari Jalan Shop Medan kan. Wow, ini masih muda, bersemangat, energik, berprestasi, seorang pengusaha juga begitu ya. Ini keren sekali dan takut Tuhan tentunya. Wow. Belum merupakan pengusaha teman-teman anak-anak hidup ya. Luar biasa sekali anak muda hari ini. Nah, hari ini lewat daripada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, kita akan mendapatkan sesuatu tentunya dari kehidupan Jalan Lima. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Jalan Lima, kira-kira boleh saya tahu nggak kegiatannya sehari-hari itu apa saja selain seorang penyanyi? Kalau boleh nggak ceritakan kegiatannya itu apa saja? Ya, kegiatan sehari-hari itu bisa dibilang berjualan, jualan, baru selain itu bernyanyi juga, pelayanan juga, pokoknya semuanya. Semua dilakukan gitu ya. Selagi masih muda, selagi bersemangat tentunya ya. Boleh tahu dong, tadi kan Jalan Lipina itu bilang kalau dia berjualan, ini jual apa nih? Jual es cendol kah? Jual rujak kah? Ini banyak dijual ya, benar ya, users ya. Ini mau jual apa nih? Boleh kasih tahu? Sekali saya promo ya. Nama toko saya Jalan Shop Medan. Saya tuh jualan baju, sepatu, ada celana jeans, pokoknya semuanya. Perlengkapan anak muda yang mau tempel, mau tampil kece seperti Bang Ola. Seperti saya juga. Terima kasih. Kamu boleh datang ke Jalan Shop Medan. Oh, Jalan Shop Medan. Artinya berarti Jalan Lipina adalah seorang pengusaha ya. Begitu usaha. Saya tidak berani bilang seperti itu. Iya, tapi zaman sekarang ya kalau kita buka usaha sendiri pun ya kecil-kecil nanti kita pengusaha gitu ya Jalan ya. Kegiatan sekali berarti kegiatan sehari-hari selain berjualan juga menyanyi gitu dan juga pelayan juga. Ini komplit banget nih ya. Ini kalau dibilang nih seperti cowok idaman nih, suami idaman nih ya. Sungguh luar biasa sekali tentunya. Komplit package dia. Jadi ada paket yang komplit untuk siap dinikahi atau menikahi. Pasti. Oke, kita beralih ya. Jadi dari kegiatan sehari-hari. Nah, saya juga mendengar tadi kalau Jalan Lipina itu juga seorang pelayan Tuhan. Saya sangat tersentuh. Justru hati saya sebagai seorang anak muda begitu ya, sangat tergelitik mendengar seorang pelayan Tuhan masih muda, tentunya punya uang karena pengusaha dan juga seorang artis begitu ya. Boleh tahu dulu nih sebelumnya sudah lama nggak menjadi seorang pengusaha? Kalau dibilang usaha sendirilah, usaha sendirilah. Itu saya memulai sejak saya tamat SMA. Pada saat itu saya tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi pada saat itu. Jadi saya memilih untuk buka usaha sendiri, yaitu mulai dari kecil gitu, mulai dari usaha kecil-kecilan yang tadinya saya cuma memiliki modal Rp150.000. Itu puji Tuhan, Tuhan menuntun saya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi pada saat tahun 2005 menuju 2006 saya tuh udah memiliki usaha sendiri atau kecil-kecilan, awalnya kecil gitu. Dan mulai dari situ puji Tuhan
tidak semulus yang orang-orang lihat gitu. Itu mulai merintis ya, bisa dibilang merintis. Sebelum saya merintis buka usaha sendiri itu saya juga pernah bekerja dengan orang lain itu dengan gaji 20.000. 20.000. Itu kalau boleh tahun berapa Jan? Tahun 2006. 2006. Oke. Saya bekerja sama saudara, bisa dibilang saudara. Itu gaji saya 20.000, itu cuma kerjanya 3 kali 1 minggu. 3 kali 1 minggu. Iya, dan pada saat itu juga saya tidak memiliki tempat tinggal dan saya tinggal di kos teman gitu. Dan pada saat itu uang yang 20.000 itu saya selalu saya belikan makan atau apa gitu sebagai rasa terima kasih saya untuk satu kos saya, supaya saya tidak membebani mereka. Jadi uang yang saya dapatkan itulah kami olah gitu supaya kami bisa bertahan. Gitu. Menarik sekali tentunya ya, kehidupan daripada jalan di ini mendapatkan di tahun 2006 mendapatkan upah dengan 20.000 satu hari dan bekerja dalam 3 hari dalam 1 minggu. Artinya seminggu mendapatkan 60.000 dan itu juga bagi-bagi teman kosnya. Begitu ya. Nah, kepikiran sampai punya usaha, kepikiran sampai membentuk sebuah toko baju begitu. Itu awalnya bagaimana begitu? Apakah tiba-tiba dapat mimpi atau gimana begitu ya? Awal saya usaha sendiri itu tidak semulus yang orang lihat, tidak semulus yang orang bayangkan. Pada saat saya mau buka usaha itu, pada saat itu saya pas di situ saya mengalami kasih muda-muda pada saat itu. Pada saat itu saya masih gereja di Medan Plaza, sampai sekarang pun masih di Medan Plaza juga, cuma pindah ke rumah persembahan gitu ya. Saat itu masih ada Medan Plaza gitu kan. Jadi antara tempat tinggal saya ke Medan Plaza pada saat itu ongkos itu kalau nggak salah kemarin 2.500. Gitu. 2.500 ya. 2.500 pulang balik itu 5.000 gitu. Jadi dengan uang 20.000 itu yang saya pikir, yang kalau kita pikirkan bakalan cukup gitu, tapi kalau ada kerinduan dengan cara apapun selalu ada ongkos gitu pada saat itu. Jadi saya membuka usaha bukan langsung gitu banyak, tidak. Semua itu saya bangun itu ada istilahnya naik turun gitu. Itulah membuat saya seperti apa ya, kuat, banyak belajar dari pengalaman gitu. Pada saat itu 2006 menuju 2007 saya belum memiliki toko sendiri gitu. Kalau di tempat saya berjualan itu 3 kali 1 minggu pada saat itu. 3 kali 1 minggu, istilahnya gini, kalau saya mau berjualan gitu, saya harus menunggu kios yang belum ditempati orang pada saat itu gitu. Saya tunggu sampai jam 2 saya tunggu. Kalau dia tidak datang jam 2, saya baru bisa tempati gitu. Saya angkat barang saya pajang di situ. Jadi pada saat itu saya sulit sekali untuk memiliki pelanggan karena saya tidak memiliki tempat yang tetap seperti nomaden ya, pindah-pindah ya, dan menunggu kosong begitu. Ya pada saat itu karena kita merasa dia tidak datang gitu kan, yang memiliki tempat itu. Kita sudah pajang ternyata dia datang, susul lagi gitu. Tapi itulah liku-liku gitu. Suatu kali saking apa ya, aku harus memiliki tempat gitu. Memiliki tempat, aku tidak boleh seperti ini. Ada nekat gitu. Ada tekad gitu. Suatu kali aku pergi ke toilet di situ aku berdoa kepada Tuhan. Di situ saya menangis kepada Tuhan. Pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, langit Engkau bentangkan, bahkan bumi Engkau jadikan, semua yang datang dari, pokoknya apa yang ada di dunia itu semuanya milik Tuhan. Pada saat ini aku ingin memiliki tempat secuil aja Tuhan, masakan Tuhan tidak sediakan gitu. Pada saat itu di situ saya menangis, di toilet saya menangis, saya berdoa di hadapan Tuhan. Pada saat itu saya merasa apa ya? Saya merasa lega pada saat saya berdoa gitu. 1 minggu kemudian, entah apa yang menuntun saya ke tempat saya sekarang ini, tapi sebesar itu sekarang, kamu ya udahlah di situ aja gitu. Di situ kamu tidak bakalan diusir-usir lagi atau bakalan tidak diganggu-ganggu lagi gitu. Ya,
ya udah saya juga berpikir pada saat itu 3 kali seminggu dan tiga hari yang lain itu saya harus ke istilah zaman sekarang ke pekan-pekan gitu. Saya keluar kota gitu, bawa barang. Iya, pekan-pekan saya bawa barang gitu. Ya. 3 kali seminggu di Medan, 3 kali seminggu di luar kota. Jadi saya berpikir sudah tidak apa-apa lah, andai apapun itu saya tidak terbeban lagi dengan tempat atau kios atau tempat jualan gitu, pada saat itu gitu. Jadi mulai dari sejak saat itu yang tadinya saya berpikir kenapa sih harus tempat ini gitu. Tapi pada saat itu saya tetap harus bersuka cita gitu. Dimanapun saya Tuhan letakkan pada saat itu saya tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan saya tidak pernah memikirkan kalau tempat yang saya tempati itu sekarang itu semua Tuhan ubahkan, yaitu secara luar biasa gitu, bukan blak gitu, tapi ada semua tahap-tahap yang harus saya lalui gitu, sehingga jadilah Jalan Jinsopeda. Wow. Saya cukup tahu ya, karena apa? Saya juga pernah berkunjung ke toko daripada Jalan nih, begitu ya. Jadi saya sudah tahu bagaimana bentuknya, begitu. Dan dari cerita Jalan ini, perjalanan itu begitu sangat panjang, begitu ya, sampai mendapatkan sebuah kios atau toko. Kalau boleh tahu, pada saat Jalan itu jatuh, begitu ya. Artinya kan itu kan jatuh bangun tadi sepertinya. Pada saat Jalan itu jatuh, pasti ada masalah dan ada tantangan. Apa yang membuat Jalan itu tetap fokus kepada mimpi untuk mendapatkan kios, mempunyai kios begitu ya? Kira-kira boleh sharing nggak sama dia? Jatuh bangun sampai sekarang masih sampai sekarang itulah tujuan Tuhan agar kita membentuk dewasa. Kalau hidup kita flat begitu saja, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya Tuhan. Betul sekali. Jadi mulai terbentuk 2006 sampai sekarang itu perjuangannya luar biasa sangat. Perjuangan itu air mata, suka, duka, bahkan apapun itu semuanya saya merasa kalau saya bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Jadi usaha itu terbentuk. Saya tidak pernah berpikir gitu. Saya tidak pernah berpikir kalau saya itu memiliki usaha. Saya tidak pernah memiliki fasilitas yang lain seperti seperti kendaraan dan apa sebagainya. Jadi mimpi saya dari dulu itu sejak usia 21 tahun, saya harus tampil beda dengan anak-anak muda yang lain gitu. Tampil beda itu bukan berarti saya ini hidup saya hura-hura, bukan seperti itu. Jadi tampil beda itu saya harus membangun diri saya harus memacu kehidupan aku agar aku tidak seperti yang dulu gitu. Yang dulu itu istilahnya hidup dalam kesusahan. Nah, jadi 2000 berapa ya, tamat SMA pada saat itu 2005, 2006 di situ saya termotivasi sekali untuk membangun sebuah usaha, bergairah untuk mengubah hidup saya dan semua orang-orang terdekat saya itu pada saat itu. Dan puji Tuhan, yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah saya pikirkan itu semuanya Tuhan sediakan gitu. Contohnya, saya tidak pernah memiliki usaha, saya tidak pernah bermimpi memiliki rumah dengan usia belia pada saat itu. Bahkan saya tidak pernah, sepeda saja saya tidak pernah berpikir pada saat itu. Pada saat itu saya mengikuti doa puasa pertama kali, ada lagu seperti ini. Lagunya, apa yang tak pernah dilihat mata. Pada saat itu saya mendengar lagu itu, saya menangis. Apa yang membuat saya menangis gitu? Saya juga tidak tahu gitu. Ada rencana di balik itu semua. Ada Tuhan bekerja bagi saya. Karena pada saat itu saya masih naik angkot, berapa ribu ya gitu pada saat itu gitu kan. Makan pun bisa dibilang makan pagi, makan sekali makan siang gitu lah pada saat itu. Tapi saya tanpa saya sadari gitu, saya selalu mengutamakan Tuhan tanpa saya sadari. Kenapa saya bilang? Setiap pagi saya selalu mengingat kebesaran Tuhan pada saat itu. Gitu. Saya tidak dipanggil Tuhan itu dengan cara saya seperti anak-anak muda yang lain, maaf ya, maksudnya dengan dia brutal, dengan memakai obat-obat terlarang, dengan cara dia entah bagaimana.
amburadul di luar sana gitu. Saya kok merasakan ada hadirat Tuhan gitu yang selalu. Saya pun tidak tahu Tuhan menuntun saya sampai hari ini. Saya tidak tahu gitu pada saat itu yang namanya saya itu mengalami Tuhan itu saya tidak pernah yang hidup saya begini, hidup saya begitu gitu. Tapi apa saya mengalami Tuhan itu lah anugerah bagi saya gitu, sebuah kasih karunia. Kasih karunia ya. Kasih karunia. Oke, saya sangat tertarik ya tentunya. Jangan Lee sudah menceritakan tentang bagaimana perjalanannya sedikit bersama dengan Tuhan. Kita skip dulu sebentar, tahan dulu begitu ya. Ditahan dulu sebentar, sebab ada poin saya akan ke situ yang akan didengar oleh para anak-anak muda tentunya yang menyaksikan acara ini. Nah, saya sangat tergelitik hati saya sedikit ya, tergelitik gitu begitu sedikit pada saat mendengar Jara katanya pada saat di usia belia begitu ya. Maksudnya usia berapa? Bolehkah disebutkan angkanya? Usia belia itu usia saya pada saat itu tamat SMA itu jadi tergolong belia. Masih muda. Kemerah-merahan ya, seperti Daud ya begitu ya. Lagi masih imut-imutnya begitu. Iya, betul sekali. Waktu itu berarti di usia belia baru tamat SMA begitu. Sudah memiliki kios atau belum begitu? Saya berjuang ya. Perjuangan dimulai ya. Perjuangan dimulai di situ untuk mendapatkan kios. Sampai saya umur 23 tahun itu Tuhan memberikan saya sebuah hadiah, yaitu sebuah rumah pada saat itu. Wow. Dan itu saya mengingat, memutar balik kembali apa yang pernah saya dengar gitu, seperti apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dalam hati kamu, bahkan tidak pernah kamu pikirkan, kamu dengar, itu semuanya saya sediakan kata Tuhan. Dan saya lihat gitu ke bawah gitu kan, ini semuanya karena kasih karunia Tuhan gitu. Karena kebesaran Tuhan ini semua anugerah yang Tuhan berikan kepada saya gitu pada saat ini. Nah, menarik sekali ya tentunya. Kita akan masuk dalam yang saya sempat tadi skip ya, Jalan Lee, yaitu tentang perjalanan pelayanan kamu di bagaimana dipanggil. Nah, saya mau tahu dulu nih, pertama sekali seorang Jalan Lee itu jadi pengusaha dulu atau jadi pelayan Tuhan dulu? Atau sekaligus? Atau bagaimana? Bisa dibilang berusaha. Dan pada saat saya berusaha itu, saya belum melayani di gereja pada saat itu. Saya gini, asal siapa pelanggan saya gitu. Kami selalu itu endingnya pasti dengan firman Tuhan. Endingnya dengan firman Tuhan. Dia berbelanja apapun dia. Ada satu ini yang sangat menarik bagi saya itu ya. Dia berbelanja, tapi saya sangat tahu ibu lah saya itu ibu atau salah satu pelanggan ibu ini, dia bilang dia mukanya itu sangat tidak damai sejahtera atau apa gitu. Tapi pada saat itu roh saya berbicara kalau dia lagi dalam kesusahan bukan dalam keuangan gitu, kesusahan dalam kehidupan dia. Nah, jadi pada saat itu dia berbelanja dan pada saat itu saya langsung bilang ini ibu merasa damai sejahtera atau enggak ya gitu saya bilang. Kenapa seperti itu gitu? Ya, jadi saya hanya melihat seperti itu saja gitu. Kalau memang seperti itu, nanti saya bantu dalam doa bisa gitu. Oh ya, di situ saya buka di situ dan dia bercerita semuanya tentang keluarga, tentang kehidupan dia gitu. Dan pada saat itu yang luar biasanya dia pelanggan gitu. Dan pada saat pelanggan yang lain pun ada, kami bercerita, yang lain juga mendengar. Dan pada saat itu dia minta didoakan di situ, saya doakan pada saat itu. Kita tetap berdoa dengan ada pelanggan yang lain, entah pun dia di luar Nasrani atau bagaimana. Mereka itu sambil memilih, mereka juga mendengar apa yang kami bicarakan gitu. Dan mereka tuh santai dan dibilang selalu cumpul dari sana tapi tidak berbicara. Wow, keren sekali ya. Tentunya ada sebuah penginjilan dilakukan. Artinya berarti Jalan Lee pengusaha dulu menjadi setelah itu jadi pelayan Tuhan sekalian ya. Belum terlalu fokus gitu ya. Gitu. Masih usaha dulu lah, pelayan gitu. Nah, saya mau tahu dulu nih perjalanan Jalan Lee itu menjadi pelayan Tuhan kan gitu pasti ada jalannya dong. Tiba-tiba kan nggak mungkin seperti Power Rangers gitu. Tiba-tiba jadi dia pelayan gitu nggak mungkin dong ya. Boleh nggak ceritakan? Ini kan sebenarnya kalau jadi pengusaha ini udah punya pendapatan, terus Jalan bilang lagi sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, ini sudah enak sekali.
Artinya dengan memberi persembahan ke gereja, tiap minggu ke gereja, itu indah gitu ya, cukup lah untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu. Tapi dengan jarang itu seorang artis karaoke pengusaha mempersembahkan hidupnya ke gereja melalui Tuhan, begitu. Gimana ceritanya gitu ya? Gimana ceritanya? Tiba-tiba siapa yang dikenal dapat dari mana tuh panggilan tuh? Gitu. Panggilan itu Boleh ceritakan nggak ya? saya review, saya pernah berdoa panggilan saya itu bukan dari saya remaja, dari saya ini. Pada saat itu pada saat saya lahir ke dunia ini, Tuhan pernah berbicara kepada saya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan saya gitu. Karena pada saat itu, maaf ya Bu, gitu, mama saya dia pernah ingin menggugurkan saya dalam kandungan pada saat itu dengan cara ini, dengan cara itu. Tapi rancangan manusia atau rancangan ibu saya itu semua digagalkan sama Tuhan gitu. Karena kenapa? Pada saat itu ibu saya sudah kesana kemari gitu agar saya tidak jadi gitu. Wow, pada saat itu. Sebentar, Mama berarti sempat mau digugurkan. Ini ceritanya sangat spesial sekali. Tentunya boleh dong musik diiringi kita agak lebih menarik ya tentunya ya. Biar lebih namanya anak-anak muda itu harus dimasang begitu dengan sebuah musik ya. Oke, mohon maaf boleh dilanjutkan jangan Lisa. Ya pada saat itu ibu cerita, tapi aku sama mama gitu ya, sudah saling mengampuni karena mama yang cerita, mama yang membuka semua. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Karena apa yang dilakukan ibu itu, saya merasa apa yang diucapkan mama saya itu sungguh pengakuan luar biasa gitu. Karena saya mendengar itu, saya semakin dekat kepada Tuhan gitu. Saya review kembali, Anda itu terjadi, saya sudah berada dalam lembah kekelaman pada saat itu. Karena pada saat itu bisa dibilang keluarga itu belum sepenuhnya itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat itu. Dan setelah ibu berbicara seperti itu, saya peluk ibu saya berdoa, Tuhan terima kasih, semoga besar Tuhan. Di situ saya mengingat kebesaran. Ternyata Tuhan itu, saya langsung ada firman pernah saya baca, sejak dari dalam kandungan ibumu, aku telah memilih kamu, aku telah mengenal kamu, bahkan sebelum dunia ini pun dijadikan, aku telah mengenal kamu siapa. Dan satu lagi, aku yang membentuk buah pinggangmu dalam rahim ibumu. Di situ saya melihat itu semua. Saya baca firman itu, saya menangis sekali, saya menangis. Tuhan begitu luar biasa, Engkau sangat menolong aku gitu, hingga aku jadi pada saat ini semuanya aku. Dan saya lompat sedikit 2007 2015 kalau nggak salah pada saat itu. Tuhan memperlihatkan aku pada saat itu dengan sebuah foto. Yang foto itu foto anak-anak, tapi pada saat itu anak-anak itu bisa duduk lah gitu. Maksudnya harus melangkah dulu. Pada saat itu Tuhan menunjukkan foto itu. Tuhan itu saya merasa pada saat itu cahaya itu di belakang saya menuntun saya ke dalam sebuah rumah panggung seperti perpustakaan gitu. Dan pada saat itu saya melihat sebuah foto yang namanya baby gitu. Dan saya merasa pada saat itu saya di rumah, bahkan di rumah mama ada fotoku, bahkan jangankan foto ya namanya hidup dulu susah, hidup dulu apa, nggak ada foto-foto aku kecil seperti yang anak-anak milenial zaman sekarang begitulah langsung di foto gitu. Tapi itu merecap itu semuanya mulai dari saya lahir, mulai saya merangkak itu semua diperlihatkan Tuhan pada saat itu sama saya gitu. Pada saat itu begini ya, saya melihat foto itu foto anak-anak yang penuh luka semua pada saat itu, luka gitu. Dan saya melihat foto itu saya menangis, tapi saya bergembira pada saat itu gitu. Aku gini kan, Tuhan itu saya merasa Tuhan ada di belakang saya, menuntun saya, mendorong saya untuk melihat itu. Betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa hebat dan luar biasa Tuhan gitu. Maksudnya gini, Tuhan itu menunjukkan foto itu poin satu dulu, bahwa dulu saya seperti itu. Saya dulu mama bilang usia saya 3 bulan, pada saat itu tubuh saya
ya, penuh dengan luka-luka, entah dari mana, tidak tahu. Dan pada saat itu saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa dikasih dalam ampan, ambal dan sebagainya. Tapi saya kata mama saya harus ditaruh di daun pisang supaya tidak lengket. Pada saat itu saya antara kulit dengan daun pisang itu tidak lengket. Ya, kenapa pada saat itu saya juga hampir sekali dibuang? Karena orang tua juga sudah putus asa untuk merawat, bahkan sudah berpikir pada saat itu ini tidak bakalan jadi, Sudahlah, saya sudah pernah ditaruh katanya ke dalam sebuah wadah seperti tempat nasi pada saat itu. Tapi pada saat itu sepertinya saya review kembali, ada Tuhan ataupun ada malaikat menjelma seperti manusia pada saat itu. Dan dia bilang, hei kamu jangan buang, itu nanti bagus, itu nanti luar biasa. Dan pada saat itu tidak terjadi. Setelah beberapa bulan kemudian, ada salah satu tetangga mengasih obat, coba dibuat seperti ini, gitu. Dan pada saat itu luka-luka itu sudah semakin membaik. Dan puji Tuhan, kerinduan aku pada saat itu, aku ingin melihat bagaimana sih waktu kecil Tuhan gitu. Itu kejadian itu Tuhan memperlihatkan itu pas saya di rumah sakit Vina Estetika, yang pada saat itu saudara saya lagi dioperasi gitu. Di situ saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa saya berpikir gini kan, Tuhan tidak akan pernah menolong saya. Maksudnya Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong saya gitu. Dan jam 2 saya bermimpi seperti itu. Tuhan menunjukkan foto itu. Tuhan berbicara seperti itu. Dulu pun kau kuselamatkan, dulu pun kau kusembuhkan. Masakan keluargamu yang sedang, kakakmu yang sedang di ruang ICU, tidak aku sembuhkan. Pada saat itu saya bersuka cita, dan saya sudah memiliki lebih lagi gitu iman itu gitu udah yang tadinya saya khawatir gitu, begitu saya bermimpi saya tidak khawatir lagi gitu. Besok harinya itu saya mengikuti ibadah terakhir kali 2015 di Medan Pajak pada saat itu di bulan 8 sepertinya ya kan. Saya besoknya setelah saya bermimpi saya beribadah di sana, saya mengerang, saya berdoa. Di situ Tuhan memperdengarkan suara pada saya. Saya berbicara seperti itu, Tuhan di mana sih beberapa hari ini aku takut sekali, aku khawatir sekali, dan lain sebagainya. Saya bilang sama Tuhan pada saat itu, Tuhan, sekiranya ada tangga ke langit sana, saya sudah memanggil Tuhan, saya berlari ke sana, saya akan menarik Tuhan dan ingin menjenguk saudaraku yang sedang sakit di bawah. Tapi apa kata Tuhan pada saat itu? Nakku gitu, bahasa karo nakku gitu. Dia ujar nakku. Saya tetap bersama-sama dengan kamu pada saat kamu mondar-mandir antara lantai 1, lantai 7, kamu berdoa mondar-mandir, bahkan hampir BAB dan sebagainya. Kata Tuhan, saya tetap bersama-sama dengan kamu. Tahu nggak kenapa kamu nggak mendengar suaraku? Karena kamu terlalu khawatir kata Tuhan. Pada saat itu saya menangis, pada saat itu Tuhan begitu. Saya merasa saya dirangkul gitu, Tuhan itu sungguh luar biasa gitu. Karena pada saat itu kekhawatiranku sudah hilang lenyap, dan saat itulah aku bisa mendengar suara Tuhan. Gitu. Pada saat itu aku benar-benar berserah kepada Tuhan, dan rohku merasa, bukan merasa ya, aku berkata-kata kepada Tuhan bahwa antara Tuhan dengan orang percaya, bahkan yang kita yakini itu selalu ada. Gitu. Dan yang menariknya itu Tuhan berbicara dan Tuhan berkata, ketika engkau khawatir, engkau tidak akan pernah mendengar suara. Mulai saat itu Tuhan, di situ saya minta ampun. Jadi saya tarik sampai saat ini, kekhawatiran itu pasti ada secara manusia ya, pasti ada. Tapi apapun endingnya itu Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, apapun itu. Jujur, ini kisah hidup yang sangat hebat dan sangat spesial sekali. Artinya dari kecil bagaimana kehidupan daripada Jalan B yang hampir diaborsikan, digugurkan, tapi sampai pada saat Tuhan menunjukkan masa kecil, itu sangat hebat sekali menurut saya. Itu hal spiritual yang sangat luar biasa dari Tuhan.
Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu jalan besok ya. It's amazing. Oke, berbalik daripada situ, artinya itu adalah panggilan daripada Jalan Lee ya. Panggilan untuk melayani Tuhan sejak dari lahir sudah Jalan Lee percaya bahwa Tuhan sudah panggil sampai saat ini. Dan akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan. Di gereja mana kalau boleh tahu? GBI ya? Iya, GBI Rumah Persembahan, maksudnya keluarga besar GBI Rumah Persembahan ya. Boleh tahu sebagai apakah melayani? Sebagai pendoa sih. Sebagai pendoa sesaat ya, luar biasa. Saya sangat tertarik dan sangat menarik sekali, artinya panggilan Tuhan itu sangat luar biasa dan tidak bisa ditebak-tebak begitu ya, hingga saat ini. Itu sangat spesial sekali. Oke, itu perjalanan daripada kehidupan usaha Jalan Lee dan panggilan sampai sekarang. Kita berbalik nih, sekarang dengan masa-masa sekarang begitu ya, masa-masa COVID ini ya, aduh, kita juga sangat suntuk, stres ya, tidak bisa apa-ngapain, bersalaman juga, ini harus jaga jarak begitu ya, masuk tadi di sini, jalan harus disuruh cuci tangan, harusnya kita pakai masker, tapi kalau kita nggak pakai masker nggak nampak dong gantengan kita kan begitu, jangan lihat gitu ya, tidak nampak dong hidung mancung Jalan Lee dan hidung mancung saya ke dalam, Jalan Lee keluar begitu ya. Jadi kan harus lem begitu ya. Oke, kita akan membicarakan, saya akan bertanya tentang masa situasi sekarang. Seperti saya bilang di awal, corona ini ya, itu kan menggoncang semua kalangan, termasuk ekonomi, dan salah satu ada pengusaha. Ini posisi Jalan Lee kan seorang pengusaha, begitu. Nah, gimana kira-kira Jalan Lee mengatasi masa-masa sulit corona yang berdampak kepada ekonomi? Pandemi bulan 3 betul sampai saat ini lah banyak suka juga gitu yang namanya tadi usaha kita itu berjalan mulus, berjalan lancar gitu. Dan pada saat sekarang ini yang dari tadi 100% plug bisa jadi 93% dan kita hanya memiliki bisa dibilang 5%, bahkan ibarat watt lampu itu tinggal berapa watt gitu hampir padam gitu. Hampir redup ya, hampir redup ya. Gitu. Tapi apa ya, mengatasi itu semuanya ya bisa dibilang naik turunnya pasti ada gitu. Seperti nggak usah dulu jauh-jauh, seperti pengalaman saya pribadi ya, bisa dibilang saya bukan ini yang saya alami itu senang down-down. Tapi bagaimana pada saat saya down, saya turun itu sekali, bagaimana itu, apakah saya ini tetap setia atau tidak? Nah, di luar daripada konteks yang tadi, untuk berbicara tentang pandemi saat sekarang ini, itu dunia benar-benar digoncang. Bahkan termasuk saya pribadi. Apa ya, usaha bisa dibilang tidak berjalan, uang menipis, dan satu lagi apa ya, apapun yang kita lakukan itu kadang kalau istilah saat sekarang ini bisa dibilang tidak ada hasil karena situasi seperti ini gitu. Tapi pada saat itu yang tadinya pada saat usaha kita lancar itu kita merasa dalam zona aman, dalam zona baik-baik saja, kita satu ya, kita ya memang berdoa gitu, tetap berdoa, tetap beribadah, tapi tidak ada secara khusus persekutuan antara kita dengan Tuhan gitu. Gereja sih gereja, berdoa sih berdoa, tapi tidak ada ibarat antara surgawi dengan surga, maksudnya antara surgawi dengan kita, dengan hati dengan surga, itu nggak ada ini, nggak ada koneksi, ibaratnya nggak klop gitu. Ya berdoa gitu pada saat usaha itu lancar gitu. Iya. Pada saat semuanya itu baik-baik saja gitu. Itu ya berdoa sih berdoa gitu, tapi berdoa sih berdoa, yang namanya bernyanyi gitu, yang namanya menyembah baca firman gitu ya. Ya, baca firman gitu. Tapi yang luar biasa semenjak kejadian ini, semenjak ini juga kita kembali itu
bagaimana pada saat saya mengalami kasih mula-mula dulu saya dipertemukan seperti itu. Ya, saya mengalami kembali seperti itu dengan saat-saat saya sedang di bawah. Pernah suatu kali, saya berpikir, Tuhan, apakah Engkau meninggalkan aku dengan keadaanku seperti ini? Gitu. Aku tidak. Yang aku rindukan pada saat-saat belakangan ini, aku mendengar suara Tuhan. Tapi entah kenapa, aku sulit gitu. Karena apa? Kekhawatiran itu dalam pikiranku itu sangat-sangat terganggu sekali. Apa yang dikhawatirkan? Boleh cerita kekhawatiran aku seperti ini kan. Ibaratnya, bukan ibarat sih, kenyataan. Gitu. Kalau kita berusaha hidup dalam perjuangan itu pasti cicilan kita banyak. Gitu, cicilan itu yang nanti itu telah memotivasi kita agar kita selalu bersemangat untuk bekerja dan lain sebagainya. Kenapa sih pas lewat setengah itu kejadiannya saat seperti sekarang ini? Gitu. Dan pada saat sekarang ini saya tidak memiliki apa-apa gitu. Gini ya, mungkin tadi saya tidak mau bercerita seperti ini. Mungkin ini juga hadirat Tuhan sangat luar biasa di tempat ini. Tuhan membawa saya. Kenapa? Tuhan izinkan saya kembali seperti yang namanya saya merintis dulu saat sekarang ini. Ini semuanya agar saya itu, agar semua kita itu tetap di bawah kakinya Tuhan. Tetap di dalam hadirat dan koridornya Tuhan. Dan jadi saat ini saya pesankan kepada teman-teman yang di luar sana, anak-anak muda, pengusaha, apapun itu, jangan pernah tawar hati. Ini yang Tuhan kasih tahu sama saya dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini yang memotivasi saya agar saya selalu bersemangat menjalani hari-hari menjalani kehidupan. Jadi intinya apapun itu, dengan cara seperti ini Tuhan itu membawa aku semakin dekat sekali kepada Tuhan. Aku setiap malahan gitu. Bahkan setiap saya pulang, sampai di rumah, apapun itu ceritanya, selesai saya mandi, saya langsung menyembah hampir 2 jam setiap saya pulang dari kerja itu. Saya menyembah, berseru, bahkan sampai keluar ingus-ingus saya banyak sekali bercerita kepada Tuhan gitu. Kenapa Tuhan? Saya pernah berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau akan mempermalukan aku? Apakah Tuhan membiarkan aku dengan cara seperti ini, yang tadinya hidupku begitu flat, begitu dalam zona aman, tapi kenapa pada saat sekarang ini Tuhan, hidupku begitu berubah, bahkan aku ibaratnya itu semuanya terganggu dengan keadaan saat seperti sekarang ini gitu. Karena nggak pernah saya pikirkan kalau kejadian-kejadian yang menimpa dunia ini terjadi gitu. Tapi dengan Mazmur 24 ayat 10 tadi Tuhan berbicara kepada saya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di situ saya menangis di hadapan Tuhan, saya berdoa dan saya minta ampun di hadapan Tuhan pada saat kemarin itu, sebulan belakangan ini. Di situ juga saya dulu mendengar suara Tuhan. Gitu kan, dengan pengalaman yang sebelumnya Tuhan pernah berfirman seperti ini pada saat 2012, kalau engkau kekhawatiranmu tinggi, ketakutanmu tinggi, kamu tidak akan pernah mendengar suaraku gitu. Tapi kenapa kadang-kadang secara dunia, secara badan itu kita tuh yang namanya khawatir itu selalu menempel. Habis menyembah, pada saat menyembah itu tadi kita berkata-kata dan bersorak kepada Tuhan, kita bersuka cita. Selesai itu ada lagi hinggap di hati. Kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, bagaimana nanti dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan tidak mau sebenarnya gitu. Jadi belakangan ini yang membawa saya lebih lagi itu di hadapan Tuhan saat pandemi sekarang ini. Tuhan itu izinkan semuanya agar kita semuanya selalu mencium baginya Tuhan. Dan pada saat sekarang ini juga habis dari mana pun saya selalu meluangkan waktu untuk selalu mencium lagi Tuhan, bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Dan hal-hal yang luar sana saya tidak pernah memikirkan lagi. Sebab apa? Saya pernah baca firman Tuhan begini, saya tidak apa-apa ya, tapi ada saya baca sebelum. Salah yang rambutmu itu diperhitungkan Tuhan. Betul sekali. Salah yang rambutmu jatuh dari kepalamu itu
Tuhan itu kan gitu. Jadi saya tarik itu untuk memotivasi saya agar saya tidak khawatir, saya tidak takut gitu. Dan dengan firman ini tadi, kita tidak boleh tawar hati dalam masa kesesakan apapun yang menyerang kita pada saat itu, entah itu ekonomi, permasalahan apapun itu di luar konteks, di luar pikiran kita, entah itu sakit, penyakit, entah itu keluarga, entah itu apapun itu, soal apapun itu, harus intinya itu tidak boleh kekhawatiran itu tinggi, satu, dan harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap mencium kakinya Tuhan, menyembah Tuhan. Bagaimana kita itu harus mendapatkan Tuhan sepenuhnya gitu. Ya, sangat menarik juga ya. Artinya dalam masa pandemi ini, Jeremy juga digoncang, usahanya juga digoncang, pendapatan juga digoncang. Bahkan tuntutan juga harus ya, cicilan, harus bayar begitu. Ini harus berputar nih dari mana pendapatan gitu ya. Uang harus dapat dari mana. Nah, terus saya juga memetik pengalaman dari Jeremy, katanya waktu keadaan lagi baik, doa memang tetap lancar begitu ya, doa tetap lancar. Tapi pada saat keadaan diputar balikan oleh Tuhan, doa ini semakin kencang, semakin kencang dari yang dulu begitu ya. Tetap mencium kaki Tuhan itu sangat kata-kata luar biasa. Tetap mencium kaki Tuhan. Jadi tetap berharap, tetap kuat begitu ya. Bolehkah tahu Jeremy titik terendah pada saat Jeremy itu di masa pandemi ini begitu? Apakah pernah putus asa, bilang Tuhan sudahlah, aku udah capek begitu ya? Atau Tuhan bagaimana nih, aku nggak bisa lagi, nggak ada pendapatan lagi. Pernahkah dalam masa itu, masa situasi yang sangat kritis, sangat parah begitu, titik terendah, sampai Tuhan angkat lagi begitu? Pernahkah mengalami hal itu di masa-masa sekarang? Pengalaman seperti itu sudah sering sekali ya, saking sering ya. Saya selalu mengingat Tuhan. Nah, gitu. Apapun cerita dan judul dalam kehidupan ini, masih ada Yesus, masih ada Tuhan gitu. Jadi saya paling tidak berani menggerutu dalam kehidupan saya. Andai pun apapun yang saya alami, entah itu dalam situasi terbawah, situasi dalam down sekalipun, selalu ada harapan gitu, selalu ada harapan kan masih ada Yesus gitu. Gini, saya tuh karena pengalaman hidup, aku tidak pernah membiarkan kehidupan aku itu selalu berharap kepada manusia. Itu karena kenapa? Apapun judulnya yang sedang menimpa gitu, hatiku selalu kan masih ada Tuhan gitu. Ibarat sekarang lah pandemi gitu. Banyak sih dalam pikiran aku ya secara pribadi, zaman yang lain dulu, pikiran aku sering berdialog sendiri di kamar gitu, sambil aku berdoa. Apakah ini sudah berakhir? Gitu? Apakah sudah ini waktunya? Saya berpikir, apakah aku akan pulang dengan tangan seperti dulu? Misalnya terbawa sekalipun ini semuanya kembali ke asalnya masing-masing gitulah. Gitu. Atau dalam istilah kata apakah jatuh miskin begitu ya? Semua harta diambil begitu ya? Iya, tapi firman yang menguatkan aku selalu seperti ini. Rasul Paulus ya, atau siapapun hamba Tuhan itu bilang ini. Saya dilahirkan, saya dilahirkan ke dunia ini, saya tidak akan bawa apa-apa. Itu yang selalu memotivasi saya. Pulang pun nanti, saya tidak akan pernah membawa apa-apa. Itu yang menyemangati aku. Apapun itu Tuhan, Kau tidak pernah mempermalukan aku. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau Tuhan yang Allah yang hidup, yang selalu menghidupi aku. Bagaimana Tuhan menuntun aku dari nol sampai sekarang ini. Aku percaya ini akan menjadi kesaksianku Tuhan. Betul, Tuhan mengizinkan aku dalam titik terendah saat ini. Ini akan aku saksikan bagi semua orang gitu. Tuhan dalam hatiku, baik ditolong atau tidak ditolong, Kau tetap Allah. Amin. Dengan Kau menjawab doaku, Kau tidak menjawab doaku, Kau tetap Allahku gitu. Jadi titik terendah sekalipun yang aku alami, yang sedang aku alami pada saat ini, aku mau letakkan kehidupan aku di bawah kaki Tuhan itu saja.
Apapun itu aku sudah tidak peduli lagi dengankan. Karena setiap malam aku berdoa, meraung, merangkak di hadapan Tuhan. Aku selalu berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berkata kepada saya, atau ada hadirat Tuhan berkata ini. Tujuan Tuhan untuk merubah dunia, merubah hidup dengan cara seperti ini. Apapun itu, agar kamu itu agar kamu tetap berada di bawah kaki Tuhan itu, Tuhan izinkan itu semua. Ya, keren ya. Keren sekali ya kesaksian daripada Jalan Lee yang saya tangkap begitu ya. Sekalipun Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam masa apapun, masa senang, masa sulit, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Gitu ya. Itu keren sekali. Lewat kesaksian daripada Jalan Lee hari ini, saya percaya bagi users anak-anak muda yang menyaksikan secara live streaming di masa-masa pandemi ini, semua memang digoncang begitu ya, termasuk Jalan Lee digoncang. Yang punya banyak pikiran, usahanya gimana, bangkrut gak ya, cicilanku gimana, diambil nggak nanti mobilku, rumahku, kiosku, apa semuanya begitu. Itu sangat menghantui begitu ya, itu sangat menjadi ketakutan. Tapi ada firman yang memberikan kekuatan pada Jalan Lee. Oke, sebagian terakhir Jalan Lee ya. Ini kan terlalu banyak nih kisah hidup. Sebenarnya kalau dituangkan ini nggak sampai 1 jam begitu ya. Bisa berhari-hari gitu ya. Penggibahannya gitu. Bisa berhari-hari lama sekali begitu ya. Jadi begini. Bagi yang terakhir, saya akan beri kesempatan buat Jalan Lee untuk memberikan motivasi kepada para penonton, khususnya anak-anak youtubers yang sedang menyaksikan acara ini. Karena saya percaya lewat kesaksian hidup, kisah hidup yang sangat panjang akan memberkati anak-anak muda. Saya berikan kesempatan buat Jalan Lee untuk memberikan kata-kata nasihat, kata-kata kekuatan untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan. Silakan. Iya. Saya mau kasih tahu sama anak-anak muda termasuk saya, apalagi bisa dibilang tergolong muda gitu. Apapun keadaan saat sekarang ini, cari kerja susah, cari nafkah susah, bahkan apapun itu yang sedang menggoncang setiap kita, apalagi kita anak muda sebagai orang percaya itu kan, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu. Maksudnya kita anak muda ingin menjadi orang yang berguna bagi orang-orang terdekat, keluarga gitu. Pesan saya kepada anak muda, apapun yang sedang terjadi saat ini, kita harus tetap itu mengandalkan yang namanya Tuhan, harus tetap berdoa, harus tetap melekat kepada Tuhan, harus mencium kakinya Tuhan agar apapun yang kita rencanakan, yang sudah kita schedulekan sebagai anak muda, pasti dong katanya itu nanti harus seperti ini, nanti harus seperti ini, agar Tuhan tidak pernah menggagalkan itu semuanya, harus tetap berserah. Malam hari ini intinya apapun keadaanmu, kamu tidak boleh tawar hati, tidak boleh itu yang namanya gelisah, gentar, ketakutan itu. Harus tetap dalam koridornya Tuhan, harus tetap percaya. Karena sampai saat ini 2000 tahun yang lalu kan Tuhan pernah membelah laut, memindahkan gunung, atau apapun itu 2000 tahun yang lalu. Saat sekarang ini Tuhan bisa membuat itu terjadi. Seperti air menjadi anggur, mujizat pertama. Jadi pesan saya, jangan ada roh ketakutan, jangan ada roh kekhawatiran, jangan ada yang ingin membatasi kita gitu. Kita tetap berkarya, tetap melakukan seperti biasa. Nanti Tuhan yang menilai terakhir, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik, bahkan Tuhan yang akan memberikan upah bagi setiap. Wow, keren sekali ya. Ini tetap cium kakinya Tuhan gitu ya. Don't be afraid, jangan khawatir, jangan takut. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Itu keren sekali. Thank you Jalan Lee. Rasa motivasi hari ini sangat memberkati, sekalipun sangat singkat 1 jam saja begitu ya, kayak lagu dangdut aja. 1 jam saja bersama kita, tapi saya percaya saya sendiri juga itu sudah mendapatkan berkat, mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan para users yang menyaksikan acara ini tentunya. Nah, saya sangat tertarik anak-anak muda dari Amsal 24 ayat 10 seperti kata Jalan Lee tadi, katanya begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Anak-anak muda, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, situasi boleh berubah, keadaan juga boleh berubah, bahkan harapan dengan kenyataan itu boleh tidak sama dan menjadikan kita kecewa.
Ingatlah, kasih dan cinta Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap orang. Dan biarlah juga kasih dan cinta kita, iman kita tidak pernah berubah kepada Tuhan walaupun situasi berubah. Jadilah seorang pejuang iman dalam kehidupan yang dapat mengalahkan segala situasi dan keadaan. Sampai di sini dulu ngobrol malam minggu kita hari ini. Kita berjumpa minggu depan. Saya Holland Simatupang, saya Geraldine Peter. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, kau jadikan